PMI itu heterogen. PMI itu heterogen dengan mahasiswa yang sekian banyak. Bisa dikatakan PMI ini organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia. Apakah aksi dari PMI itu hanya demo? Sebenarnya tidak. Jadi embrio PMI ini bisa dikatakan lahir dari rahimnya NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan sahabat-sahabati. Selamat datang di podcast Pergerakan. Bersama saya Nanda Rifatu Zakia, anggota Biro Intelektual PMII Rayon Farid Esak, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas basic-basic dulu karena ini podcast perdana kita. Kita akan membahas tentang PMII, apa itu PMII, sejarahnya bagaimana, dan lain sebagainya. Yang pastinya saya nggak akan bahas sendirian di sini karena kali ini sudah hadir di samping saya narasumber terdebes kita hari ini, Mas Aziz atau yang kerap disapa Pak Kom. Selamat sore Pak Kom. Selamat sore sahabati Nanda. Gimana nih kabarnya Pak Kom? Di Alhamdulillah cuaca ini yang hujan ini. Iya. Jadi tadi dari sekretariat komisariat sampai Rayon Farid Esak ini hujan. Ngapain tuh di komisariat Pak Kom? Ya di sana ya kita diskusi ngopi biasa. Jadi nggak melulu di PMI itu rapat ya. Jadi perlu diketahui di PMI itu nyantai. Ada nyantainya maksudnya, bukan hanya rapat-rapat ataupun nanti demo enggak. Oh iya, dari tadi saya manggilnya Pak Kom, belum perkenalan nih Pak Kom. Nama aslinya siapa? Dari fakultas mana Pak Kom? Ya mungkin kadang sahabat-sahabat manggil saya itu Pak Kom ya. Jadi entah itu julukan dari mana, yang jelas merupakan panggilan akrab di PMII sesuai dengan jabatan atau strukturnya ya. Kalau nama aslinya sahabat Aziz lebih familiar di PMII, dipanggil Pak Kom karena mendapatkan amanah sebagai ketua komisariat. Kalau lengkapnya Khairi Zainul Aziz. Khairi Zainul Aziz. Terserah mau dipanggil sahabat Aziz atau Pak Kom. Dari Tapi lebih enaknya sahabat Aziz saja. Oh iya. Di podcast kali ini manggilnya sahabat Aziz. Ya, sahabat Aziz. Siap. Membahas tentang Pak Kom tadi, yang membuat saya tertarik, alasannya dipanggil Pak Kom itu gimana sejarahnya Pak? Sahabat Aziz nih ya. Cerita sedikit tentang selama berproses di PMII, awal mulanya itu gimana sahabat Aziz? Jadi panjang ya. Awal mula berproses di PMII sama saja awal mula menceritakan perjalanan masuk kuliah ataupun masuk perguruan tinggi di IAIN Ponorogo. Jadi saya aslinya dari Ngawi. Di sini berarti merantau. Saya merantau, ngekos pada waktu itu, rasanya kok nggak enak kuliah saja. Akhirnya memilih organisasi dan banyak yang merekomendasikan, dan dari diri saya sendiri juga tertarik, yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang sampai hari ini saya masih berproses di PMII. Awalnya saya mapaba tahun 2019. Pada waktu itu mapaba di PMI Rayon Suromgolo. Jadi dulu saya dari PMI Rayon Suromgolo dari Fakultas Tarbiyah. Berarti sejak maba nih sudah gabung di PMII? Sejak semester 1. Sejak semester 1 masuk langsung daftar PMII dan alhamdulillah ini sama PMI diterima. Ya, jadi tidak ada penolakan pada waktu itu, saya tidak ditolak. Berarti wajah-wajah berpotensinya sudah kelihatan sejak maba nih, sahabat. Bisa jadi seperti itu atau bisa jadi ini kayaknya enak untuk disuruh-suruh di organisasi gitu. Nah, dari awal masuk PMII sendiri, dari awal mapaba sampai sekarang jadi Pak Kom nih, yang bisa Pak Kom simpulkan, sahabat Aziz simpulkan tentang PMII biar bisa sahabat-sahabati mapaba baru, sahabat-sahabati kader baru ini paham tentang PMII secara simpel-simpelnya, mohon Pak Kom. Jadi yang bisa saya simpulkan ketika berproses di PMI adalah bagaimana kita berproses ya, menghadapi dinamika di organisasi ataupun lebih jauhnya lagi mengembangkan potensi. Jadi PMI itu heterogen.
PMI itu heterogen dengan mahasiswa yang sekian banyak. Bisa dikatakan PMI ini organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia. Jadi berbagai macam tipikal sahabat-sahabat di situ ada. Mulai dari yang mungkin latar belakang dari SMA, dari MA, dari SMK dan lain sebagainya. Jadi PMI ini heterogen dan PMI ini mewadahi heterogenitas sahabat-sahabat yang ada di dalamnya. Artinya tidak membatasi ketika sahabat-sahabat ini ahli di bidang ini, di bidang inilah. Di PMI tidak membatasi hal tersebut. Artinya apa? Artinya di PMI itu lengkap, potensinya lengkap. Itu simpelnya. Apalagi ditambah kita Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah yang jurusannya variatif itu ya. Di PMI bisa menampung segala jurusan itu fokus jurusan itu kemana aja PMI bisa menampung itu. Jadi di Rayon Varitesak ya, ini tuan rumahnya Rayon Varitesak dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Jadi sebenarnya ini 3 fakultas yang dijadikan satu kalau boleh saya katakan. 4 nih Pak Kom sekarang tambah SPI. Jurusannya 4 tapi fakultasnya 3. Jadi Usuluddin Adab dan Dakwah. Jadi ada Usuluddin itu tafsir hadis, kalau sekarang IAT, kemudian dakwah itu KPI, terus adabnya itu SPI ya, SPI. Sama ya, satunya lagi apa? BPI. Nah, jadi sebenarnya ini ada 3 fakultas tapi dijadikan satu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi heterogenitas yang ada di Usuluddin itu semakin tinggi. Beda sama di Tarbiyah, beda sama di FEBI ataupun di Syariah. Ya, jadi secara keilmuan ini 4 jurusan ini sangat beda sekali dan mungkin untuk menyatukannya ini ya agak kerja keras, artinya sesuai disiplin keilmuan dan sebagainya, seperti itu sahabat Inanda. Untuk sejarah PMII sendiri, itu awal mula berdirinya itu latar belakangnya apa? Pak Kom bisa sedikit diceritakan? Ya ini malah membahas PMII secara global ya? Iya, PMII secara global. Atau dulu. PMII Ponorogo? Global dulu mawon. Global dulu. Jadi kalau nanti sahabat-sahabat ingin tahu lebih detailnya nanti ikut mawaba, jadi ada materinya di situ. Kalau secara singkatnya PMII ini lahir karena dilatar belakangi beberapa faktor, yaitu faktor kebangsaan, faktor keislaman dan terutama kondisi pemerintahan pada waktu itu. Terkhusus ketika kita berbicara PMII, ini merupakan salah satu wadah bagi mahasiswa NU, mahasiswa Nahdliyin untuk berproses di kalangan mahasiswa. Jadi memang latar belakangnya ini diawali dari spirit mahasiswa NU untuk mendirikan organisasi. Untuk mendirikan organisasi di kalangan kemahasiswaan. Nah, yang melatar belakangi lagi karena pada waktu itu kan PMI berdiri tahun 1960 ya. 1950 sampai 9 ini kondisi bangsa Indonesia bisa dikatakan mengalami carut marut, mulai dari sistem pemerintahan, politik dan sebagainya ini mengalami carut marut. Nah, maka kaum Nahdliyin atau mahasiswa Nahdliyin ini beritikat untuk mendirikan organisasi sebagai wadah sekaligus solusi dari problem kebangsaan pada waktu itu. Singkatnya seperti itu, sahabat Inanda. Untuk lebih lanjutnya nanti lebih lanjutnya nanti ikut di Mapaba. Oke, itu dia sedikit penjelasan tentang sejarah PMII. Tadi sedikit saya dengar tentang kalau intinya PMII ini di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Jadi kalau dijelaskan ini lumayan panjang juga. Jadi embrio PMII ini bisa dikatakan lahir dari rahimnya NU. Pada waktu itu 1960 PMII ini Banom NU, Badan Otonom NU. Kemudian sekitar tahun 70-an PMI ini menyatakan independensinya dengan Nahdlatul Ulama. Karena apa ya? Karena ada suatu hal yang mengharuskan PMI ini untuk keluar dari barisan NU secara struktur. Jadi pada waktu itu NU keluar secara struktur, tapi secara kultur ini tetap memperjuangkan nilai-nilai yang sama. Nah, kenapa kok secara struktur ini keluar? Nah, ini
Ini menjadi pertanyaan besar karena pada waktu itu ya lagi-lagi menghadapi kondisi kebangsaan pada waktu itu. Jadi bukan serta-merta PMI keluar dari barisan NU itu tanpa alasan ataupun ada konflik dan sebagainya. Yang jelas ini untuk menghadapi problem kebangsaan pada waktu itu ya, karena kita tahu sendiri bahwa pada era-era tersebut era kekuasaan rezim yang sangat otoriter sekali. Seperti itu sahabat Inanda. Dan sampai hari ini kalau menurut saya PMII ini secara de facto ini banomnya NU. Artinya apa? Secara amaliyah, secara tradisinya, secara giroh perjuangannya ini sama. Tapi secara diuronya, secara legalitas organisasinya ini belum masuk ke Banom. Jadi masih sendiri. Artinya ya secara struktur kita tidak merupakan bagian dari Banomnya NU, tapi secara kultur, secara amaliyah dan secara spirit perjuangan PMII tetap Nahdlatul Ulama, seperti itu. Wah, itu kalimat yang terakhir itu menarik perhatian saya. Dan pertanyaan saya, apa saja bentuk implementasi nilai-nilai keaswajaan di PMII itu apa aja nih Pak Kom? Bentuk implementasi dari nilai keaswajaan. Jadi ketika ditarik di PMII yang notabene berada di kalangan mahasiswa, maka ada satu yang membedakan dengan organisasi lain. Ya karena kita berada di kalangan mahasiswa, maka pengetahuan intelektual itu menjadi kuncinya. Jadi pengamalan aswaja, pengawalan nilai-nilai keislaman yang ada di PMII, yaitu erat kaitannya dengan hal-hal yang bersifat intelektual, bersifat akademis, bersifat pengetahuan. Artinya basis dari PMII ini tetap berbasis pengetahuan. Meskipun dalam tanda kutip kita tetap mempertahankan amaliyah tradisi, mempertahankan nilai-nilai spiritual yang bersifat amaliyah tradisi seperti halnya amaliyah tradisi NU, sholawatan, tahlilan, manakiban dan sebagainya, itu tetap kita lestarikan. Namun dalam tanda kutip yang menjadi corak dan ciri khas PMI adalah di wilayah ilmu pengetahuannya, seperti itu. Itu dia. Itu juga termasuk sedikit cerita nih Pak Kom ya. Alasan saya masuk PMI itu yaitu gabung PMI karena kalau sahabat Inanda PMI masuk PMI tahun berapa? Ini boleh rokok ya? Monggo, boleh, bebas. Kalau saya pribadi niki mapaba tahun 2021 nggih Pak Kom. Tahun 2021. Niku alasan saya salah satunya itu yang dijelaskan Pak Kom itu tadi. Karena yang mana? Karena di PMI itu sendiri itu basicnya itu pendidikan, basicnya intelektual, dan saya merasa dengan bergabung di PMI itu akan nggak mengganggu potensi saya di kelas. Jadi malah mendukung potensi saya di kelas gitu. Nggak kayak organisasi-organisasi, mungkin salah satu organisasi itu ada yang saya ikuti itu mendukung bakat saya, tapi di sisi lain mengganggu aktivitas belajar saya di kelas. Beda dengan PMI ini sendiri. Nah, kalau pertanyaan saya sekarang itu tentang peran PMI dalam dunia kemahasiswaan seperti yang saya jelaskan itu tadi. Kalau mungkin beberapa organisasi itu berperan untuk lebih menunjang minat dan bakat potensi yang di luar intelektual. Iya, secara khusus. Seperti itu ya. Iya, betul sekali. Nah, ini kalau di PMI karena tadi saya katakan PMI itu heterogen ya. Terdapat berbagai macam spesies yang ada di dalamnya. Bukan spesies ya, beberapa sahabat-sahabat yang memiliki latar belakang, corak pemikiran yang berbeda-beda, ya sudah barang tentu orientasinya berbeda-beda. Nah, dalam tanda kutip secara organisasi PMI harus bisa memadai hal tersebut. Artinya apa? Bagaimana menunjang proses sahabat-sahabat dalam organisasi. Salah satunya tadi di kemahasiswaan, kalau itu wajib. Kalau mahasiswa ya wajibnya kan kuliah, wajibnya kan belajar, wajibnya kan berproses di kampus. Nah, itu wajib bagi saya karena
ya hakikat dari mahasiswa kan juga belajar lah bagaimana peran PMII dalam menunjang proses belajar mahasiswa ya, terutama anggotanya ya, dan ini terutama di kampus lah. Lah kalau di BMIN Ponorogo ini lebih spesifik di BMIN Ponorogo. Kalau di BMIN Ponorogo, jadi BMIN Ponorogo itu terdapat 6 rayon, 4 fakultas tapi ada 6 rayon. Ya ini unik ya, 4 fakultas tapi ada 6 rayon. Dan itu disesuaikan dengan fokus keilmuannya masing-masing. Nah dalam hal ini konteksnya lebih ke jurusan. Jadi di PMI itu ada komisariat yang berada di perguruan tinggi, kemudian di rayon itu di fakultas atau jurusan. Nah rayon ini hadir ya dalam rangka mewadahi sahabat-sahabat tadi, termasuk di wilayah kemahasiswaan tadi, perkuliahan tadi. Ada Rayon Farid Esak yang hari ini menjadi tuan rumah podcast. Nah ini dari Fakultas Usuluddin. Maka secara tidak langsung pembahasan yang ada di Rayon Farid Esak ya ini mempunyai ciri khas, mempunyai corak terkait usuluddinnya, seperti itu ya. Kemudian ada Rayon Wengker. Rayon Wengker ini berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ya. Maka yang ada di dalam Rayon Wengker ya ini seputar ekonomi dan bisnis Islam. Kemudian yang ketiga ada Rayon Jayadipa, ini berada di Fakultas Syariah Hukum. Alhasil yang ada di dalam Rayon Jayadipa, pembahasan dan lain sebagainya ya ini seputar hukum. Kemudian ada Rayon Suronggolo, ada Rayon Bahasa dan Rayon Songgolangit. Nah 3 rayon ini berada di Fakultas Tarbiyah. Karena di Fakultas Tarbiyah itu bisa dikatakan paling banyak secara kuantitas, maka dalam rangka mewadahi anggotanya tadi, BMIN Ponorogo memekarkan, memfokuskan di setiap lini yang ada di masing-masing jurusan yang ada di Fakultas Tarbiyah ya, sesuai dengan kecenderungan keilmuannya masing-masing, seperti itu. Jadi adanya rayon ini juga termasuk untuk mewadahi fokus keilmuan dari sahabat-sahabat, seperti itu sahabat Nanda. Nah buat sahabat-sahabat yang nanya, emang benar kayak gitu? Buktinya adanya podcast ini memberikan wadah saya pribadi sebagai anggota PMI Rayon Farid Esak. Ya untuk belajar berbicara ya? Iya belajar public speaking karena saya juga jurusan KPI, jadi sangat mendukung sekali podcast hari ini. Nah untuk selanjutnya membahas tentang apa aja yang dibahas di PMII, tadi sudah sedikit disinggung kalau setiap rayon itu pembahasannya fokusnya beda-beda. Tapi ada salah satu pertanyaan dari sahabat-sahabati di luar sana yang pernah saya dengar kalau apa iya sih PMI itu harus basicnya itu harus belajar filsafat. Benar nggak sih Pak Kom? Gimana ya kalau jawabannya harus atau tidak? Ya karena filsafat kan ini menjadi landasan dalam berpikir ya. Artinya untuk membentuk pola pikir ya. Bagaimana nanti menganalisis suatu hal. Nah ini membutuhkan filsafat. Jadi kalau PMI ini memiliki corak keilmuan atau yang menjadi identitasnya adalah wilayah pengetahuan atau intelektual, maka bagi saya belajar filsafat itu wajib hukumnya. Nah mungkin caranya yang berbeda. Kalau belajarnya bagi saya wajib. Nah caranya yang berbeda. Karena kita tidak bisa membatasi ya, keinginan dari masing-masing sahabat-sahabat, tidak bisa membatasi harus membaca buku, harus diskusi dan sebagainya, maka cara untuk belajar filsafat ini variatif sekali. Ya, bisa membaca buku banyak sekali. Lah ini icon yang ada di Farid Esak ya. Betul, bisa belajar baca buku, yang ada kemudian sini. Bisa mungkin mendengarkan ya, ataupun bisa berdiskusi. Nah, artinya cara untuk kesana itu banyak. Tapi dalam tanda kutip belajar itu wajib. Nah, caranya saja yang itu harus bisa menyesuaikan dengan karakteristik sahabat-sahabat. Tidak bisa kemudian kita memaksa orang yang tidak bisa membaca untuk suka membaca untuk membaca. Analoginya ibaratnya kita tidak bisa memaksa ikan itu untuk memanjat pohon. Nah, seperti itu kira-kira. Dan gak cuman diskusi-diskusi aja ya Pak Kom, di rayon itu juga
kita sebagai anggota kader PMII itu juga diajarkan untuk melakukan aksi. Nah, ini nih yang sering disalahartikan oleh masyarakat atau teman-teman di luar sana. Kalau aksinya anak PMI itu selalu aja demo. Emang bener Pak Kom? Terkait apalagi kita kan sering banget menunjukkan aksi dalam menanggapi undang-undang KUHP yang sedang berlaku di Indonesia gitu, yang apalagi sekarang ini nih Pak Kom sedang booming-boomingnya tentang RUU-KUHP. Itu tanggapan kita sebagai PMII, anggota kader PMII ini harusnya gimana menyikapi hal tersebut? Tadi yang di awal ya, menanggapi yang di awal. Jadi apakah aksi dari PMI itu hanya demo? Sebenarnya tidak. Ketika kita mempelajari lagi, ada Tridharma perguruan tinggi, itu ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Maka pengabdian masyarakat ini menjadi aksi, menjadi bentuk konkret dari PMII. Nah, kalau di PMI ada trimoto, trimotonya itu zikir, fikir, dan amal soleh. Maka amal soleh ini menjadi bentuk aksi dari PMII. Nah, ini berbagai macam hal bisa dilakukan dan bisa saya katakan sudah dilakukan oleh PMII. Salah satunya apa? Bagaimana kita hadir di masyarakat, di lingkup kecil meskipun itu mungkin sebagian hanya sebatas kegiatan eventual dan sebagainya, maka itu merupakan usaha PMI dalam menentukan aksinya. Jadi pengabdian masyarakat di sini juga menjadi aksi dari PMII. Kalau demonstrasi terus kemudian audiensi dengan mungkin pemerintah kabupaten, DPRD, lah ini merupakan aksi yang bersifat ya kita mengawal kebijakan dari negara ini. Salah satu komitmen kebangsaan dari PMI adalah ya mengawal arus kebangsaan ataupun dinamika kebangsaan yang ada di Indonesia. Ya salah satunya dengan yang bisa dilakukan adalah demonstrasi. Lah, tapi untuk aksi-aksi lainnya ini berbagai macam cara bisa dilakukan. Jadi bentuk konkret pengabdian ya ini bukan hanya soal demonstrasi, tapi bisa kita terjun langsung di masyarakat, kita belajar sekaligus mengabdi di sana. Lah itu merupakan bentuk pengabdian juga. Artinya aksi di sini jangan dikambing hitamkan sebagai demonstrasi yang mungkin sering terjadi kerusuhan dan sebagainya. Itu jangan di PMII ya itu tadi seperti yang saya jelaskan. Seperti yang kemarin kalau saya lihat di Instagram PMII IAIN Ponorogo, nama Instagramnya itu apa Pak? Ya, PMII IAIN Ponorogo. PMII. Ini nanti sahabat follow Osin ya ini yang memegang akun adminnya. Instagramnya. Seperti yang saya lihat kemarin ada sahabati ya lebih tepatnya sahabati dari Kopri itu kan melakukan. Ya kemarin dari Kopri Harlah Kopri yang ke-55 itu melaksanakan aksi. Beberapa serangkaian agenda ya, salah satunya kita mengkampanyekan terkait lingkungan hidup ya seperti itu. Nah itu gak cuman demo-demo aja, kita juga bersih-bersih juga ya di sana Pak Kom. Di bersih-bersih, tanam pohon dan lain-lain. Kalau tadi KUHP ya yang ditanyakannya, bagaimana sikap dari PMII? Sebenarnya gini, ketika ada berbagai isu ataupun dinamika kebangsaan yang ada di negara ini, meskipun kita ada struktur, ya kita akan ada struktur ya, mulai dari rayon, kemudian komisariat, cabang, PKC sampai pengurus besar. Mungkin seringkali kita melihat instruksi dari PB sampai ke rayon untuk kemudian turun aksi dan lain sebagainya. Ya oke, kita dalam berorganisasi kita mempertimbangkan instruksi tersebut. Namun pada hakikatnya ya itu kita jadikan sebagai lagi-lagi pembelajaran. Artinya bagaimana kita memahami RUU KUHP yang katanya ya yang beredar di media sosial itu memiliki banyak sekali pasal karet ya, sangat kontroversi dan semua bisa kena, bisa terlibat ya. Nah itu apakah benar? Lah itu menjadi salah satu esensi pembelajarannya ya. Jadi selain nanti kita juga menyuarakan entah dengan demonstrasi, dengan audiensi dan sebagainya, maka poin pembelajarannya tetap itu, bagaimana kita mampu menganalisis kebijakan-kebijakan yang ada di negara ini. Nah poin pentingnya sebenarnya di situ. Salah satu poin pentingnya ketika PM ini memiliki corak pengetahuan. Jadi kita turun aksi, kita demo
kita orasi di depan gedung DPRD itu bukan hanya loko-loko kita tergiring arus media kemudian kita ikut-ikutan, bukan. Tapi ya kita menganalisis terlebih dahulu, kita belajar terlebih dahulu, kita diskusi terlebih dahulu, apakah itu benar-benar seperti itu, seperti yang dikatakan di medsos ya, di Instagram dan lain sebagainya. Itu dia. Nah, kita udah berapa menit nih? Udah belajar banyak banget tentang basicnya PMII, tentang sejarahnya tadi udah disinggung juga, definisi dari PMII itu sendiri juga sudah disinggung, sudah panjang lebar kemana-mana juga, masih dalam lingkup PMII. Dan ini pertanyaan terakhir Pak Kom. Sudah terakhir Aziz, ini? Sudah terakhir. Sudah nanti, terakhir ya? Nanti di endingnya lagi ada closing statement, kata-kata untuk hari ini. Siap. Pertanyaan terakhir saya, ini kan banyak banget di era demonstrasi yang semakin demonstrasi kita ini transisinya lebih banyak banget, bukan yang demonstrasi yang kayak dulu-dulu lagi. Sudah muncul juga banyak organisasi yang perannya itu lebih spesifikkan pada satu hal, organisasi tentang lingkungan dan lain sebagainya. Nah, di sini PMII sendiri ini berdiri agar tetap menjaga eksistensinya itu gimana? PMII kan udah lama banget berdiri, biar menjaga eksistensinya tahun gimana? 60 ya? Iya, tua sekali. 1960 sampai 2022. Berapa tahun itu? 63 berjalannya. Berapa penonton? Berapa? 63 tahun berjalan. Bagaimana untuk mempertahankan eksistensi PMII? Jadi secara garis besar untuk mempertahankan eksistensi dari organisasi PMII, ya organisasi ini harus bisa menghadapi tantangan zaman yang ada, mulai dari globalisasi, kemudian pergeseran orientasi dari mungkin mahasiswa ataupun masyarakat karena terdampak beberapa kultur atau budaya yang mungkin tidak sesuai dengan lingkungan kita ya. Ini PMI harus bisa menghadapi tantangan itu. Lah, maka PMI ini mempunyai paradigma, mempunyai sudut pandang yang dimana harus bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman. Artinya apa? Meskipun tadi kita PMI ini mewariskan beberapa tradisi, beberapa ajaran, beberapa kebudayaan ya, yang itu sesuai dengan amaliyah tradisi Nahdlatul Ulama, di sisi lain PMI harus bisa menghadapi tantangan zaman. Maka seperti ini, podcast ini, ya ini dalam rangka apa ya? Dalam rangka kita mengikuti ataupun menjawab tantangan zaman dengan hal-hal yang lebih produktif lagi. Ya, jadi membungkus kecenderungan masyarakat secara umum yang mungkin konteksnya bisa dikatakan negatif dengan hal yang positif, itu bagi saya termasuk menghadapi tantangan zaman. Ketika mungkin pergeseran kecenderungan masyarakat itu lebih banyak ke media sosial TikTok ya, maka ada beberapa akun TikTok PMII yang itu untuk mengedukasi ya, untuk mengedukasi. Begitu juga di YouTube, di Instagram dan sebagainya. Nah, itu salah satu bagaimana PMII menghadapi tantangan zaman agar bisa eksis, tetap eksis. Nah, lebih lanjutnya lagi ya kita nanti sambil ngopi-ngopi. Nah. Wah, siap. Itu dia penjelasan tentang terakhir pertanyaan saya. Untuk penutup mungkin ada sedikit kata-kata untuk closing statement, Pak Kom. Kata-kata ya. Ya sebenarnya nggak banyak dari saya. Intinya tetap berproses, belajar, dan jangan pernah lelah menghadapi sebuah dinamika ataupun kesulitan, karena bagi saya kadar keseriusan kalian sahabat-sahabat dalam menghadapi kesulitan itulah yang akan menentukan kesuksesan di masa depan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sahabat Inanda. Terima kasih kembali Pak Kom di waktu kesibukannya Pak Kom masih bisa meluangkan sedikit waktunya untuk hadir di podcast kita hari ini. Sama-sama. Terima kasih. Lain kali ya nanti gantian nanti mungkin dari Pak Yon. Nah ini dari Pak Yon nanti wajib, setelah ini wajib menjadi tamu di rumahnya sendiri. Nah, setelah ini Pak Yon wajib. Dan pastinya
harus mengulik lebih dalam tentang PMII Ya, bersama karena Pak terkhusus di PM Irian Varitesak itu harus itu. Nah, nanti kalau di PM Moroko nanti bisa pengurus cabang dan seterusnya. Siap. Dan pastinya bertemu dengan moderator-moderator yang baru lagi mungkin, atau ketemu lagi dengan saya. Stay tune aja di video selanjutnya. Untuk sahabat-sahabati, terima kasih atas segala perhatiannya, udah meluangkan waktunya untuk nonton video podcast kali ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa pencet tombol like-nya, jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video kita selanjutnya. Kalau mau ngasih kritik, saran, komentar, atau masukan, atau mau request nih bahas apa lagi di podcast kita selanjutnya, bisa banget langsung diketik di kolom komentar. Mampir juga di Instagram kita PMII_Farid_Esak atau gimana itu, lebih jelasnya nanti ditulis di layar videonya. Oke, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada khilaf dalam membawakan acara. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.